Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Maulana Iskandar, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan poster ilmiah yang berisikan tentang proposal yang berjudul Status Mutu Air Sungai Cikapundung Kota Bandung dengan tinjauan beban pencemaran domestik dan juga indeks pencemaran dari hulu hingga ke hilir. Dimulai dari latar belakangnya, Sungai Cikapundung merupakan anak sungai utama di wilayah Das Citarum Hulu yang aliran airnya melintasi Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Sungai ini memiliki peran yang sangat krusial di masyarakat, di antaranya sebagai sumber air baku untuk PDAM Tirtawening, sarana irigasi, dan juga perikanan bagi masyarakat sekitar. Namun, ada tantangan besar yang kita hadapi. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali di sepanjang das ini meningkatkan volume pembuangan limbah domestik. Limbah seperti tinja, deterjen, serta sampah organik seringkali dibuang langsung ke badan sungai tanpa melalui proses pengolahan yang memadai. Jalur pencemaran ini sangat jelas. Masuknya limbah domestik dan sampah berakibat pada melonjaknya parameter BOD, COD, TSS, serta logam berat di dalam air sungai. Hal ini berdampak langsung pada penurunan fungsi sungai sebagai sumber air baku dan juga meningkatkan resiko kesehatan manusia serta kerusakan ekosistem. Berbagai kajian bahkan telah menunjukkan bahwa parameter-parameter tersebut ditambah nilai nitrat dan juga fosfatnya sudah melampaui batas baku mutu, terutama saat air memasuki segmen tengah hingga ke hilirnya. Nah, masuk ke metodologi. Untuk memahami sejauh mana tingkat pencemaran ini, nah untuk metodologi tinjauan ini dibagi menjadi 5 tahapan utama. Yang pertama, melakukan penelusuran dan juga sintesis terhadap berbagai studi terindeks dari rentang tahun 2016 hingga 2024 yang membahas kualitas air dan juga beban pencemaran di Das Cikapundung. Kedua, melakukan kompilasi data mengenai parameter fisika kimia seperti BOD, COD, TSS, nitrat, dan juga fosfat, serta biologi koliformnya yang diambil dari 3 titik aliran, yaitu hulu, tengah, dan juga hilirnya. Ketiga, menghitung beban parameter pencemar dari sektor domestik menggunakan metode faktor emisi penduduk. Yang keempat, menentukan status mutu air sungai menggunakan metode indeks pencemaran atau IP yang merujuk pada panduan Kepmen LH nomor 115 tahun 2003. Kelima, membandingkan seluruh hasil temuan tersebut dengan standar baku mutu air kelas 2 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021. Hasilnya, beban dan juga status mutu air. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa peningkatan beban pencemar terjadi sejalan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di kawasan Das Cikapundung. Beban nutrien yang masuk ke sungai tercatat sangat tinggi, di mana N total mencapai angka 889,97 kilogram per hari, dan juga P total menyentuh 96,92 kilogram per hari. Persentase beban ini terlihat secara nyata disumbangkan oleh limbah domestik di area pemukiman yang padat, misalnya di wilayah Kecamatan Regol. Nah, lalu bagaimana sih hasil pengukuran status mutunya? Nah, terdapat gradasi perburukan kualitas air dari hulu menuju ke hilirnya. Di wilayah hulu, air berada pada status cemar ringan. Di wilayah tengah, kualitas memburuk secara drastis hingga berstatus tercemar berat. Di wilayah hilirnya, status air bervariasi antara cemar sedang hingga cemar berat. Temuan yang paling mengkhawatirkan adalah terdeteksinya logam berat jenis AS, PB, dan juga CD yang konsentrasinya semakin meningkat menuju arah hilir sungai. Selain itu juga, pada bagian hilir, keberadaan fekal coliform terukur mencapai angka 240.000 GPT per 100 mili yang dengan jelas mengklasifikasikan air dalam kategori cemar berat. Sebagai kesimpulan dari tinjauan ini, Sungai Cikapundung saat ini mengalami tingkat pencemaran yang secara dominan diakibatkan oleh limbah domestik. Profil pencemaran ini terus meningkat pada segmen tengah hingga ke hilir yang berbanding lurus dengan kepadatan pemukiman di sekitarnya. Konsentrasi parameter polutan utama seperti BOD, COD, TSS, nitrat, fosfat, dan maupun logam berat terbukti secara konsisten melampaui baku mutu air kelas 2 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Melihat fakta ini, kita membutuhkan solusi mendesak berupa pengelolaan limbah domestik yang terpadu,
pembangunan fasilitas seperti IPAL komunal, serta dilakukannya perbaikan sistem sanitasi masyarakat merupakan langkah-langkah krusial. Langkah-langkah tersebut sangat diperlukan untuk menekan beban polutan yang masuk, sehingga menjaga dan menyelamatkan fungsi Sungai Cikapundung sebagai sumber air baku utama untuk Kota Bandung. Sekian penjelasan dari saya mengenai status mutu air Sungai Cikapundung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.